Apa motif kita di dalam penurutan? Apakah kita bahagia di dalam penurutan ini? Apakah kita sukacita di dalam penurutan ini? Kalau tidak ada, kalau belum ada kesukacitaan itu, kalau belum ada kebahagiaan itu, mungkin Shalom, jumpa lagi di Loud Voice Bahasa. Kali ini kita akan kembali lagi membuka lembaran firman kudus Tuhan, dan kita akan belajar dari firman Tuhan, sehingga kita diharapkan dapat mengerti kehendak Tuhan karena firman-Nya adalah pikirannya. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kayak masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya lewat pembacaan firman Tuhan ini, iman kami dapat terus bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus, dan sebagaimana kehendak Tuhan, kami boleh mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, pernah satu kali Yesus menyebut bahwa ada satu pelajaran yang kalau tidak diketahui oleh umat Tuhan, kalau tidak diketahui oleh orang Kristen, maka bagaimana mungkin kita dapat mengetahui pelajaran-pelajaran yang lain? Yesus menyebutnya di dalam Markus pasal 14, ayatnya yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Jadi dari sekian banyak pelajaran-pelajaran yang Yesus berikan, ada satu pelajaran yang Yesus katakan, kalau kita tidak memahami pelajaran ini, maka kita tidak akan sanggup. Yesus sendiri katakan tidak mungkin untuk memahami pelajaran-pelajaran yang lain. Yesus saat itu merujuk kepada perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi dari sekian banyak pelajaran perumpamaan yang Yesus ajarkan, kalau ada satu pelajaran yang paling penting yang perlu untuk dipahami oleh semua umat Tuhan yang rindu untuk menjadi umatnya, sebelum mengenal dan mempelajari pelajaran yang lain, maka perumpamaan tentang seorang penabur adalah yang terutama. Perumpamaan tentang seorang penabur ini ditulis di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Injil Sinoptik ini menulis perumpamaan tentang seorang penabur ini. Dan pada kali ini kita akan membandingkan ketiga cerita di dalam Markus, Matius, dan Lukas ini, sehingga kita boleh memahami dan mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang apa maksud perumpamaan tentang seorang penabur dan kenapa Yesus harus mengatakan bahwa kita perlu memahami perumpamaan ini terlebih dahulu. Kita buka dari kitab Lukas. Lukas pasal 8. Kita mulai dari ayatnya yang ke-5. Yesus mengatakan, "Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat." Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ini sebuah perumpamaan yang singkat sekali, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Yesus mengatakan ada seorang penabur menaburkan benih, di mana benih itu jatuh ke 4 kondisi tanah yang berbeda-beda. Ada yang jatuh di pinggir jalan, dia tidak bertumbuh. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, dia bertumbuh tapi tidak berakar. Ada yang jatuh di tengah semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Keempat tanah ini menyimbolkan keempat kelompok yang mengikuti Tuhan. Jadi 4 tanah ini menggambarkan 4 kelompok yang mengikuti Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita lihat. Tidak semua perumpamaan Yesus itu langsung diberikan artinya, tapi perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus langsung kasih tahu maknanya seperti apa. Menggambarkan bahwa Yesus rindu agar umat-umatnya segera mengetahui arti dari perumpamaan ini, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi kelompok tanah yang baik. Tapi sebelum kita mempelajari tentang tanah ini, kita perlu tahu dulu tentang benih. Apa ini benih? Benih ini adalah sebuah cikal bakal sebuah tanaman. Sebelum tanaman bisa bertumbuh dan menjadi besar dan menghasilkan buah, maka itu dimulai dari sebuah benih yang sangat kecil.
Dan benih ini didapatkan dari indukannya. Jadi benih didapat dari generasi sebelumnya. Dan tidak ada seorang penabur, tidak ada seorang petani yang mau menggunakan benih yang berasal dari indukan yang buruk. Tentunya seorang petani pasti akan menggunakan benih yang didapatkan dari indukan yang memiliki kualitas yang baik. Karena diharapkan tanaman yang memiliki kualitas buah yang baik diharapkan di dalam benihnya mempunyai kualitas hidup yang sama. Itu. Dan hal yang sama juga diberikan oleh Yesus sebenarnya. Yesus langsung kasih tahu arti dari perumpamaan itu. Ayat yang 11 dari Lukas pasal 8. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Jadi sebagaimana benih itu di dalamnya terdapat kehidupan, di dalam firman Allah juga terdapat kehidupan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang apa katanya? Yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah ini bukan cuma sekedar perkataan biasa. Firman Allah katanya hidup dan kekal. Yesus sendiri katakan di dalam kitab Yohanes, firman yang katakan ini adalah roh dan hidup. Di dalam firman Allah, sebagaimana di dalam benih, ada kehidupan. Sebagaimana di dalam benih itu ada kehidupan yang dibawa, yang diharapkan di dalam kehidupan yang di dalam benih itu, dapat menghasilkan kehidupan yang kualitasnya sama seperti indukannya, begitu juga firman Tuhan, saudara. Demikian juga firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan di dalamnya. Kehidupan Allah itu sendiri. Bagaimana Yesaya menyebut tentang firman Allah ini? Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyebut, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa katanya firman Tuhan? Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Kita dibawa kembali ke kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan hanya berfirman. Tuhan berfirman, jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah benda-benda penerang, maka benda-benda penerang itu jadi. Mau menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu berkuasa dan hidup. Ketika Tuhan berkata, itu jadi. Ketika Tuhan berkata kepada umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kamu tidak akan bersaksi dusta. Saat itu juga ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, firman itu punya kuasa untuk membuat dia tidak berdusta lagi. Saat seseorang mendengarkan firman, kamu tidak akan berzina, maka saat itu juga, waktu itu juga ketika dia mendengarkan firman Tuhan, firman itu punya kuasa untuk menjadikan dia bukan lagi berzina. Begitu juga dengan firman Tuhan yang lain, jangan membunuh, jangan mencuri, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi masalahnya begini, kenapa dari sekian banyak firman Tuhan yang kita tahu, dari sekian banyak firman Tuhan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita aminkan, mengapa belum semua firman itu jadi kehidupan kita? Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan mau gambarkan mengapa hal itu terjadi. Karena umumnya, pada dasarnya, ketika firman naturalnya, secara alamiah, ketika firman berkata, saat itu langsung jadi. Tapi kenapa dalam kehidupan kita itu tidak terjadi? Lewat perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus mau kasih tahu alasan kenapa itu tidak terjadi. Itulah kenapa perumpamaan ini begitu penting. Itulah kenapa Yesus katakan kalau kita tidak mengalami, kita tidak tahu, dan kita tidak hidup di dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini, bagaimana mungkin kita dapat mengerti dan hidup di dalam pelajaran-pelajaran Yesus yang lain? Karena ini, kita perlu mengetahui rahasia pertumbuhan firman. Bagaimana firman itu dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan orang yang mendengarkannya, dan apa saja yang menghambat firman itu tidak dapat menghasilkan buah, tidak dapat memberikan kehidupan yang seharusnya. Oke, kita kembali lagi ke dalam Lukas pasal 8. Di mana yang pertama tanah itu, jenis tanah, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai
habis. Apa artinya? Ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Tanah pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang tanah pinggir jalan bukanlah orang yang tidak suka dengar firman Tuhan. Mungkin mereka datang di dalam peribadatan-peribadatan reguler. Mungkin juga mereka suka datang di dalam peribadatan-peribadatan yang sifatnya revival, kebangunan rohani. Tapi kenapa mereka tidak lanjut di dalam pertumbuhan firman tersebut? Karena apa? Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kata kunci di sini adalah jangan percaya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita mau percaya bahwa firman itu berkuasa atau tidak? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita mau percaya bahwa itu adalah benar-benar firman Tuhan yang datang kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita? Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 digambarkan kenapa seseorang bisa tidak percaya dengan pekabaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Tuhan untuk dapat dia bekerja, untuk dapat menghasilkan kehidupan sesuai dengan firman itu, maka orang yang mendengarnya ini perlu percaya. Dan percaya dalam hal ini, salah satunya adalah agar dia percaya firman ini, dia perlu melihat bahwa perkataan yang dibawakan oleh manusia ini bukan perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Masalahnya adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama kita lihat dari orang yang membawakan firman Tuhan adalah orangnya. Kita sangat sulit untuk memisahkan antara orang dan pekabarannya. Seringkali kita menganggap bahwa latar belakang seseorang mempengaruhi kualitas firman yang dia bawakan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin bagus, semakin murni pekabaran firman Tuhan. Semakin rendah pendidikannya, maka firman Tuhan itu semakin rendah. Kita seringkali menganggap bahwa pekabaran firman, orang yang berkhotbah dengan gelar S3-nya, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berkuasa dibandingkan orang yang tidak lulus kelas 3 ST di dalam membawakan pekabaran firman Tuhan. Disinilah letak permasalahannya. Step pertama, langkah pertama di dalam pertumbuhan kerohanian, di dalam pertumbuhan agar firman itu dapat menjadi kehidupan kita adalah kita perlu percaya bahwa pekabaran yang dibawakan adalah pekabaran milik Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah milik Tuhan. Siapapun yang bawakan, mau dia orang berdosa, mau dia orang yang sedikit berdosa, mau dia pendeta, mau dia mantan pembunuh, kalau dia membawakan firman Tuhan, firman itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Masalahnya adalah sangat sulit bagi kita untuk mengamini sebuah firman Tuhan kalau yang membawakan firman itu kita tahu dosanya apa, kita tahu skandalnya apa. Apalagi kalau kita tahu dosanya itu dilakukan kepada kita. Sulit bagi kita untuk mengamini firman tersebut. Itulah alasan kenapa seseorang tidak dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman. Karena dia melihat orang yang membawakan firman, sehingga firman itu tidak dia percayai sepenuhnya. Dan itu adalah cara setan untuk mengambil firman tersebut. Karena salah satu syarat agar firman itu dapat bertumbuh bukan hanya mendengar firman itu, tapi percaya bahwa firman itu adalah milik Tuhan, dan yang membawakannya itu, bahwa firman itu adalah firman Tuhan, bukan firman manusia. Kita lihat, kita bandingkan di dalam Matius. Matius pasal 13. Bagaimana Matius menggambarkan tentang tanah di pinggir jalan. Matius pasal 13. Ayatnya yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Menurut Matius, benih yang ditaburkan di pinggir jalan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Jadi selain percaya agar firman itu dapat bertumbuh,
kita perlu mengerti firman tersebut. Amsal 4 ayat 1, bagaimana supaya kita dapat mengerti firman Tuhan? Amsal 4 ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Bagaimana supaya dapat mengerti? Memperhatikan. Karena banyak kita datang ke gereja, datang ke dalam peribadatan, pikiran kita, fisik kita ada di situ, telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi pikiran kita tidak mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak memperoleh pengertian yang baik. Dan salah satu cara setan agar firman tersebut tidak dapat bertumbuh adalah mengganggu perhatian kita, mendistraksi perhatian kita. Ada banyak cara setan mencoba mendistraksi pikiran kita. Handphone salah satu cara yang paling berkuasa untuk mendistraksi perhatian kita. Ya, mungkin kita bisa punya alasan waktu kita datang ibadah, oh ini adalah lagu untuk buka lagu Sion, untuk buka lagu pujian, untuk buka Alkitab elektronik. Tapi apakah kita sanggup untuk menahan pencobaan untuk tidak scroll dan ganti aplikasi dan melihat sosmed mungkin, dan melihat email atau melihat hal-hal lain yang sebenarnya itu mendistraksi perhatian kita sehingga kita tidak lagi memperhatikan firman Tuhan, sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan. Saudara tahu itu adalah cara setan, itu iblis yang mencoba untuk mengganggu perhatian kita. Semua hal yang mencoba untuk mengganggu perhatian kita dari pemahaman akan firman Tuhan adalah cara setan untuk kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman. Jadi, salah satu step pertama di dalam kita dapat bertumbuh di dalam firman, agar firman itu dapat menjadi kehidupan kita, adalah kita perlu percaya firman itu, dan kita perlu mengerti firman itu. Itu step pertama. Barulah kita kembali ke tanah selanjutnya. Di tanah selanjutnya dikatakan, kembali ke Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kalau tanah yang di pinggir jalan dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertumbuh, firman itu memang hilang begitu saja. Tanah di berbatu-batu, dia punya kesempatan untuk bertumbuh. Dia sempat untuk bertumbuh. Tapi hanya cuma tidak berakar saja. Dia bertumbuh sedikit, tapi kemudian dia berhenti di dalam pertumbuhannya. Saudara, seringkali kita anggap bahwa yang penting masuk gereja setiap Sabat dan ikut persekutuan-persekutuan peribadatan itu sudah cukup. Tapi kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, maka tidak cukup. Kalau anak kecil misalkan, anak kecil usia 2 tahun, berat badannya anggaplah misalkan 10 kg atau 15 kg. Kemudian 5 tahun kemudian beratnya masih sama. Apakah dia sehat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh. Karena dia tidak bertumbuh. Pertumbuhan menggambarkan kesehatan kerohanian. Sebagaimana pertumbuhan fisik menggambarkan kesehatan fisik, pertumbuhan rohani juga menggambarkan kesehatan rohani. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam kerohanian kita tidak bertumbuh di dalam pemahaman pengertian kita kepada firman Tuhan, kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus kepada Tuhan kita, maka kondisi kerohanian kita stagnan di situ saja dan kita tidak sehat. Hal yang sama terjadi kepada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dia bertumbuh, tapi pertumbuhannya stagnan di situ dan tidak lanjut ke dalam pertumbuhan yang selanjutnya. Dalam hal ini dia bertumbuh, tapi dia tidak berakar. Dia menjadi kering karena tidak mendapat air. Apa artinya? Ayatnya yang ke-13 dari Lukas pasal 8. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang telah mendengar firman itu. Mereka menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Mereka mendengar firman Tuhan dan dengan sukacita mengamini firman Tuhan. Percaya bahwa itu firman Tuhan. Mereka mengerti firman tersebut. Hanya saja di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka tidak berakar. Mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kenapa mereka hanya percaya sebentar saja? Mengapa mereka
tidak berakar. Kita perlu belajar itu dari Yohanes pasalnya yang keempat, cerita tentang perempuan di sumur Yakub, perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 41 katakan, ketika perempuan dari Samaria ini bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus membuka, menyatakan dosa dari perempuan ini, perempuan ini takjub, kemudian dia pulang ke kampungnya dan menceritakan tentang Yesus. Dan apa yang terjadi ketika dia menceritakan tentang Yesus? Yohanes 4 ayat 41 katakan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Dan ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi apa yang membuat orang-orang di kampung ini tidak percaya sebentar saja, artinya mereka percaya dan terus-menerus percaya, karena mereka tidak hanya percaya apa kata kesaksian dari perempuan Samaria ini, mereka bertemu dengan Yesus secara langsung oleh karena kesaksian dari perempuan ini, dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, mendengarkan firman langsung dari Yesus, mereka katakan, sekarang kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tapi karena kami sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Yang terjadi kepada tanah yang berbatu-batu adalah mereka ikut revival. Mereka dengar pekabaran firman Tuhan. Mereka suka ikut Bible study. Mereka dengan gembira mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka hanya percaya sebentar saja. Pekabaran firman itu membara hanya sekedar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu saja. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pengalaman pribadi dengan firman itu. Mereka hanya mendengarkan kehebatan dari pekabaran firman yang dibawakan oleh orang lain, tanpa mereka memiliki kesaksian sendiri dengan firman tersebut. Jadi tanah yang berbatu-batu adalah mereka hanya suka mendengarkan kesaksian orang, mereka hanya suka untuk mendengarkan pekabaran firman yang dibawakan oleh orang yang punya pengalaman pribadi dengan firman tersebut, tapi mereka tidak punya pengalaman rohani dengan firman itu. Mereka adalah tanah berbatu-batu. Mereka mendengar firman Tuhan dengan gembira, tapi mereka percaya sebentar saja karena mereka tidak berakar. Mereka tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan mereka. Semua yang mereka tahu tentang Tuhan, semua yang mereka tahu tentang kebenaran hanya kata orang, hanya kata pendeta, hanya kata misionaris, hanya kata evangelis ini, penginjil itu. Tapi mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan firman itu. Mereka berhenti bertumbuh. Mereka berhenti bertumbuh. Dan pada kenyataan selanjutnya, ketika pencobaan datang, dengan mudah mereka murtad. Dengan mudah mereka murtad. Yang uniknya di sini dikatakan, di dalam Matius pasal 13, kita kembali lagi, kembali lagi ke Markus. Markus pasal 4, apa yang Markus katakan tentang tanah yang berbatu-batu ini? Markus pasal 4 ayatnya yang ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi tanahnya tipis. Seringkali kita pikir, oh tanah berbatu-batu, berarti tanah, kemudian batu di sini, batu di situ, batu di sini, batu-batu itu memisahkan tanah tersebut. Tapi kalau dikatakan tanahnya tipis, berarti tanahnya itu kelihatan dari atas itu tanah bagus. Tapi ternyata kalau digali mungkin 1 cm, 2 cm atau 3 cm, ternyata di dalamnya sudah ada kekerasan batu. Inilah tanah yang berbatu-batu. Kelihatan dari luar mereka mendengar firman Tuhan, mengamini firman Tuhan. Tapi kenapa firman tersebut, benih tersebut tidak dapat bertumbuh di dalam pertumbuhan selanjutnya? Karena ada kekerasan hati. Ada kekerasan hati yang membuat firman tersebut tidak dapat bertumbuh dengan maksimal. Kekerasan hati tersebut. Nah, dikatakan ayat yang ke-6, tetapi sudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Selama tidak ada panas matahari, maka tanaman ini terlihat sehat. Nanti sampai muncul matahari, barulah dia layu menjadi kering karena tidak berakar.
Masalah di sini, nah sekarang gambarannya apa makna dari api itu? Apa makna dari matahari itu? Ayatnya yang ke-17 dari Markus pasal yang keempat. Ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Di sini dapatkan lagi elemen yang lain. Elemen yang lain adalah matahari. Bahwa ketika matahari muncul yang digambarkan sebagai penindasan, sebagai penganiayaan karena firman, maka dia langsung layu karena dia tidak berakar. Masalahnya di sini bukan mataharinya. Tanaman butuh matahari untuk pertumbuhan. Demikian juga di dalam pertumbuhan kerohanian kita memerlukan penganiayaan dan cobaan dan penindasan. Penindasan dan penganiayaan diperlukan di dalam pertumbuhan kerohanian. Sebagaimana matahari diperlukan di dalam pertumbuhan benih. Karena ketika matahari muncul, akar semakin jauh masuk ke dalam. Demikian juga diharapkan ketika terjadi penindasan, ketika terjadi penderitaan, penganiayaan, diharapkan kita semakin berakar di dalam firman. Tapi kenapa ini tidak terjadi kepada tanah yang berbatu-batu? Pertama, karena dia berbatu-batu. Yang kedua, Lukas katakan, di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-6, bagian terakhir dikatakan, dia menjadi kering karena tidak mendapat air. Karena tidak mendapat air. Air sangat diperlukan di dalam pertumbuhan. Air sangat diperlukan di dalam pertumbuhan. Ada tidak? Misalkan contoh, seorang petani mau menanam sebuah benih. Anggaplah, saya tidak tahu gambaran pasnya ya. Contoh misalkan semangka. Dia mau menanam semangka. Dan diharapkan semangka ini misalkan 3 bulan atau 4 bulan, saya tidak tahu pastinya. Anggaplah 3 bulan atau 4 bulan diharapkan dia panen. Dan semangka misalkan satu hari dia butuh, saya tidak tahu pasti ya. Misalkan contoh 20 ml kah atau 50 cc setiap hari kebutuhan airnya. Ada tidak petani yang bilang begini, daripada saya setiap hari mencoba mengairi tanaman ini, saya hitung saja 4 bulan dikali 15 cc per hari, maka sedemikianlah saya akan kasih air itu langsung satu kali. Jadi jatah 4 bulan diberikan langsung satu kali. Apakah itu akan berhasil? Tidak. Kenapa tidak berhasil? Karena kebutuhan air adalah kebutuhan harian. Air diperlukan setiap hari. Apa makna dari air ini? Kita buka Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi air ini dilambangkan sebagai roh. Sebagai roh. Sebagaimana air yang menyejukkan, memberikan kekuatan kepada sebuah tanaman agar dia dapat bertumbuh, dan dia dapat menahan teriknya panas matahari, demikian juga kita. Orang yang belajar firman Tuhan, kita memerlukan roh setiap hari agar kita dapat bertumbuh dan dapat bertahan di dalam setiap pencobaan, penderitaan, dan penganiayaan oleh karena firman tersebut. Tapi masalahnya kenapa ketika penderitaan dan penganiayaan datang? Kenapa ketika orang mencaci maki kita? Ketika orang menginjak-injak harga diri kita? Kita langsung naik pitam, kita langsung marah, kita langsung membalas dengan makian, kita langsung membalas dengan kutuk. Karena kenapa itu terjadi? Karena kita kekurangan air. Kita kekurangan air, saudara, kalau kita jatuh di dalam pencobaan dan pencobaan itu berhasil mengalahkan kita, artinya kita kekurangan air. Dan sebagaimana tanaman membutuhkan air setiap pagi, kita juga memerlukan curahan Roh Kudus setiap pagi. 10 menit, 15 menit saja berdoa meminta Roh Kudus. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita pribadi, lepas pribadi, untuk dapat bertahan di dalam setiap penderitaan dan penganiayaan. Kita bisa lebih sabar kepada anak-anak kita. Kita bisa lebih sabar kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri kita. Kita dapat lebih sadar dan lebih murah hati kepada teman sekerja kita. Seandainya kita memperoleh kekuatan roh setiap pagi dan setiap hari. Hanya masalahnya seringkali kita berpikir bahwa
kehidupan rohani saya hanya memerlukan makanan rohani, memerlukan roh itu hanya 1 kali 1 minggu. Kita hanya mendapatkan curahan roh itu hanya 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu, hanya saat peribadatan-peribadatan umum saja. Kita memerlukan waktu pribadi dengan Tuhan, meminta kuasa rohnya setiap hari, setiap pagi, agar kita boleh bertumbuh di dalam firman, kita boleh semakin berakar di dalam kebenaran Tuhan, dan ketika terik matahari pencobaan penderitaan datang, kita dapat lebih kuat lagi menanganinya. Jadi, step di dalam pertumbuhan adalah kita perlu mendengar firman Tuhan, kita percaya itu firman Tuhan, kita mengerti firman tersebut. Step selanjutnya adalah apa? Step selanjutnya, ketika kita mengerti, percaya dengan gembira, kita perlu kuasa roh. Kita perlu untuk memiliki pengalaman pribadi dengan firman tersebut. Bukan hanya karena kehebatan bicara dari orang ini atau orang itu. Tapi kita perlu punya pengenalan pribadi dengan firman itu. Kita perlu punya pengalaman khusus dengan firman itu. Kita perlu menyisihkan waktu setiap pagi 10 menit, 15 menit saja, kan orang tuh nggak menyiram tanaman lah setiap jam kan. Dia hanya perlu 1 kali saja 1 hari, atau kadang 2 kali 1 hari, untuk meminta Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat hidup benar setiap hari. Agar kita dapat hidup benar setiap hari. Kita lanjut. Lukas pasal 8. Tanah yang ketiga adalah ayatnya yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ada detail yang unik di dalam kitab Lukas yang tidak ditulis di dalam Matius dan Markus. Detail uniknya adalah di ayatnya yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Detail tentang pertumbuhan, bahwa gambaran dari semak belukar itu digambarkan sebagai apa aja tadi? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, itu sudah jelas lah ya. Kita tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi ada detail yang unik yang ada dalam ayat 14 adalah benih yang jatuh di semak duri, dia itu berakar, dia itu bertumbuh, tapi dia tidak lanjut di dalam pertumbuhan selanjutnya. Di mana pertumbuhan selanjutnya adalah dia tidak menghasilkan buah yang matang. Apa artinya tidak menghasilkan buah yang matang? Artinya dia menghasilkan buah, dia berhasil menghasilkan buah. Jadi benih yang jatuh di semak belukar ini adalah dia bertumbuh, dia berakar, dia tumbuh besar, dia sempat menghasilkan buah, tapi buahnya tidak matang. Buahnya tidak matang. Bagaimana cara kita tahu buah ini matang atau tidak? Dengan melihat. Kadang-kadang ada beberapa buah yang kita lihat, kalau warnanya demikian berarti ini matang, warnanya demikian berarti ini tidak matang. Misalkan, ya banyak lah, misalkan pepaya, misalkan dia masih hijau muda, berarti dia belum matang. Kalau dia sudah mulai ada warna kuning-kuningnya, ada warna merah-merahnya, dia sudah matang. Tapi tidak semudah itu, saudara. Kita buka di dalam Yesaya pasal 5. Di dalam Yesaya pasal 5. Kita tahu bahwa buah yang dimaksud adalah buah penurutan. Bahwa inti dari firman diberikan adalah agar kita dapat menghasilkan kehidupan yang sama sebagaimana yang firman itu katakan. Artinya adalah kita hidup di dalam penurutan tersebut. Ketika firman Tuhan katakan buat ini, kita hidup di dalam penurutan yang sama dengan apa yang dikatakan oleh firman tersebut. Cuman ternyata ada buah yang tidak matang, ada penurutan yang tidak matang. Dia terlihat menurut, dia terlihat sudah memiliki buah, tapi buahnya tidak matang. Yesaya pasal 5 ayatnya yang kedua. Ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mencangkulnya, membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam.
Jadi anggur yang digambarkan tidak matang di sini adalah anggur yang asam. Bagaimana cara kita tahu ini anggur asam dan tidak? Asam itu adalah rasa. Dan rasa itu ada di dalam buah. Sehingga perlu dikecap, perlu dirasa, perlu dimakan. Buah, cara membedakan yang paling bagus untuk membedakan antara buah yang matang dan tidak matang adalah dengan merasa. Karena buah yang matang rasanya beda dengan buah yang tidak matang. Rasanya itu ada di dalam buah tersebut. Sekarang, kita buka Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 untuk melihat jenis buah penurutan seperti apa yang digambarkan sebagai penurutan yang tidak matang. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi digambarkan bahwa semak bulus ini digambarkan seperti orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Benih yang jatuh di tengah semak belukar adalah benih yang mau menghasilkan buah yang matang, tapi dia tidak berhasil menjadi matang karena adanya tekanan-tekanan dari semak belukar, di mana semak belukar ini digambarkan sebagai apa? Sebagai orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa buahnya tidak matang? Karena buahnya ini dihasilkan, dicoba, diusahakan oleh orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, tapi dia menggunakan kekuatannya sendiri. Menurut Tuhan, semua jenis penurutan yang dicoba dihasilkan oleh kekuatan daging, bagi Tuhan, penurutan itu adalah penurutan yang asam. Saya gambarkan gitu. Misalnya, contoh ada sebuah ministry, ada sebuah kelompok pelayanan. Kelompok pelayanan ini adalah sebuah kelompok pelayanan self-support atau berdikari yang mendanai dirinya sendiri. Seringkali jenis kelompok pelayanan seperti ini adalah jenis kelompok pelayanan yang open donation, yang membuka donasi. Satu kali ada seorang donor mencoba untuk memberikan donasi. Dan donasinya ini diterima, tapi biasanya kan kalau di dalam sebuah ministry kan, ministry itu tidak dipimpin oleh satu orang kan, pasti ada komitenya, Nah, di dalam komite, ketika komite mendapatkan sebuah donor, dapat sejumlah uang untuk membantu pelayanan mereka. Yang satu anggota komite ini, dia dengan senang hati menerima bantuan dari donor ini, dan dengan senang hati mengucapkan terima kasih, dan punya dengan sebuah misi bahwa dana ini akan dia gunakan untuk pelayanan Tuhan, untuk penginjilan, untuk pekabaran firman Tuhan. Yang satu anggota member komite ini, dia dengan senang hati menerima donor itu. Tapi di dalam hatinya, dia pikir seandainya uang ini bisa saya gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia akan sangat bersuka cita. Tapi dia tidak menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tetap menggunakannya untuk pelayanan. Yang satu, dia dengan sukacita karena dia tahu bahwa ini adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk pelayanan penginjilan. Yang satu, dia tetap menggunakannya untuk penginjilan, tapi di dalam hati ada sebuah keinginan untuk menggunakannya demi kepentingan diri. Tapi mereka berdua sama-sama menggunakannya untuk penginjilan. Tapi di mata Tuhan, yang satu buahnya matang, yang satu buahnya tidak matang. Kenapa? Isinya, motifnya. Motif penurutan itulah yang membuat buah ini asam atau tidak. Karena kepentingan diri sanggup untuk menghasilkan sebuah penurutan yang kelihatan dari luar itu indah. Di Indonesia, kami sedikit lagi akan ada pemilihan kepala daerah. Pada saat pemilihan kepala daerah, kita akan melihat ada begitu banyak orang berdosa yang tiba-tiba muncul seperti kelihatan malaikat yang baik.
Karena dengan motif yang tidak baik, dengan motif kepentingan diri, dengan motif keegoisan, seseorang sanggup untuk memberikan sebuah penurutan yang kelihatan indah. Manusia sanggup untuk menurut firman Tuhan dengan motif yang jelek. Dan mata manusia tidak sanggup untuk membedakan antara sebuah penurutan yang satu dengan penurutan yang lain. Apakah ini penurutan yang benar-benar bermotifkan kasih Kristus dengan sebuah penurutan yang bermotifkan kasih atau cinta diri. Hanya Tuhan yang sanggup untuk melihat perbedaan hal tersebut. Inilah yang terjadi kepada benih yang jatuh di tengah-tengah semak belukar. Dia bertumbuh, dia mencoba untuk menghasilkan buah, tapi sayangnya dia berusaha untuk menghasilkan buah dengan kekuatan daging. Sehingga tidak ada sukacita di dalamnya. Seberapa dari kita mencoba untuk menurut firman Tuhan, kita mencoba untuk menghindari makanan-makanan yang jelek, kita mencoba untuk masuk ke dalam gereja dan pelihara hari Sabat, tapi apakah kita menikmatinya atau tidak? Ketika tidak ada kenikmatan di dalamnya, tidak ada sukacita di dalam penurutan, maka jelaslah itu bukan buah roh. Maka jelas itu adalah buah diri. Buah diri adalah sebuah jenis penurutan yang diusahakan oleh daging, yang diusahakan oleh diri, hanya untuk memberikan kesan yang baik di depan saja. Hanya mencoba untuk memberikan impresi yang baik, bahwa saya penurut, bahwa saya layak untuk dipilih sebagai pemimpin jemaat, bahwa inilah saya ini adalah orang yang rohani. Hanya itu. Apa motif kita di dalam penurutan? Sebagaimana itulah kualitas benih itu. Sebagaimana motif di dalam penurutan kita menggambarkan jenis tanah apa kita. Tapi ingat saudara, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia melihat sampai ke kedalaman hati. Sampai ke dalam hati. Dia rindu agar kita hidup di dalam penurutan yang bukan hanya sekedar penurutan lahiriah, tapi penurutan yang di dalamnya ada sukacita, yang di dalamnya ada kebahagiaan. Apakah kita bahagia di dalam penurutan ini? Apakah kita sukacita di dalam penurutan ini? Kalau tidak ada, kalau belum ada kesukacitaan itu, kalau belum ada kebahagiaan itu, mungkin selama ini kita mencoba berjuang untuk menurut hanya dengan kekuatan daging. Dan selama itu kita lakukan dengan kekuatan daging, selama itu juga kita dapat menghasilkan penurutan, tapi tidak ada sukacita di situ. Tidak ada sukacita di dalam keluarga kita, tidak ada sukacita di dalam kita berjemaat. Karena kita hanya mencoba untuk menurut, tapi dengan kekuatan daging. Tapi Tuhan rindu. Ketika kita menerima firman-Nya, kita dengar firman-Nya, dan kita rindu untuk hidup di dalamnya, Dia rindu. Bukan dengan kekuatan daging firman itu dapat dihidupkan, tapi dengan kekuatan firman itu sendiri. Karena firman di dalamnya ada kehidupan. Dengan kekuatan roh Tuhan. Bahwa kita hidup bukan lagi dengan daging, tapi kita hidup oleh roh. Sehingga hidup kita ini yang kita hidupi, bukan lagi hidup saya, tetapi hidup Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Itulah yang digambarkan sebagai tanah yang baik. Tanah yang baik, sebagaimana yang digambarkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 11. Itu adalah apa? Filipi pasal 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi bagaimana step agar kita dapat bertumbuh dan firman Tuhan itu dapat menjadi kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan sukacita. Kita perlu percaya bahwa itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah dan diperlukan oleh tubuh kita, diperlukan oleh kehidupan kita. Kemudian, step selanjutnya adalah kita perlu untuk memiliki pengalaman pribadi. Bukan hanya senang mendengarkan pekabaran firman Tuhan dari orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Kita perlu memiliki pengalaman itu secara pribadi, agar kita dapat bertumbuh dan berakar. Kemudian kita memerlukan kuasa roh Tuhan. Kita memerlukan kuasa roh itu setiap hari agar firman yang masuk ke dalam tubuh kita ini, agar firman yang kita sudah dengar ini, yang kita sudah percaya ini, dia dapat berakar. Kita memerlukan roh. Agar ketika penganiayaan penderitaan datang oleh karena firman ini, kita dapat terus bertumbuh dan kita dapat segar menerima dan menghadapi penderitaan-penderitaan tersebut. Step selanjutnya adalah agar supaya benih ini dapat bertumbuh dan terus bertumbuh dalam pertumbuhan selanjutnya dan menghasilkan buah, kita perlu membiarkan firman ini bertumbuh tanpa bantuan diri kita.
Kita perlu membiarkan dia bertumbuh di dalam roh, bukan dengan kekuatan daging. Hanya kekuatan roh yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang sejati dan menghasilkan buah yang matang. Jangan pernah coba sisipkan diri di dalamnya. Jangan pernah coba sisipkan motif diri di dalamnya. Karena masalahnya adalah menggunakan jubah kerohanian itu enak sekali. Untuk terlihat dari luar orang menilai kita sebagai orang yang rohani itu adalah sebuah jubah yang sangat nikmat. Tapi Tuhan tahu ketika ada motif diri di dalamnya itu hanya akan menjadi perusak. Itu hanya akan menjadi buah yang tidak matang. Itu hanya akan menjadi buah yang asam, yang mengasamkan semua lingkungan kehidupan kita. Baik lingkungan kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, maupun kehidupan berjemaat. Tuhan rindu agar firman ini hidup di dalam kehidupan kita, tapi bukan dengan kekuatan daging, bukan dengan kekuatan diri, dengan kekuatan Yesus. Dengan kekuatan roh. Sehingga kita hidup yang kita miliki ini bukan lagi kehidupan milik kita, tapi kehidupan Tuhan. Bahwa Yesus yang hidup di dalam saya. Bukan lagi saya yang hidup, Yesus yang hidup di dalam saya. Inilah kunci, inilah rahasia sebelum kita memahami firman Tuhan yang lain. Inilah kunci, inilah rahasia, inilah langkah-langkah agar kita hidup bersesuaian dengan firman Tuhan, dengan sukacita, dengan bahagia. Tuhan berkati kita semua, kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas kesempatan kali ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh dibukakan pemahaman kami tentang bagaimana firman itu punya kuasa untuk menghidupkan kehidupannya. Tapi seringkali kami sendirilah yang menghambat pertumbuhan itu. Pemikiran kami sendiri, percobaan daging kami sendiri, motif diri, motif keegoisan, motif kepentingan diri inilah yang membuat seringkali firman tersebut tidak menghasilkan buah yang matang. Tolong Tuhan, kelola tanah hati kami. Kalau masih ada kekerasan hati, batu-batu yang membuatnya keras, cabut. Kalau masih ada keinginan-keinginan diri, keegoisan, kesenangan-kesenangan hidup, kerinduan untuk hidup di dalam keduniawian, tolong Tuhan cabut. Kami rindu agar kehidupan kami boleh menjadi sebuah kehidupan kekristenan yang sejati, di mana Yesus yang menghidupkan kehidupannya, dan kami rindu memperoleh berkat kesukacitaan dan kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.